Revelation berkisah tentang dua tokoh utama yang sama-sama terdorong oleh keyakinan kuat dan trauma masa lalu. Pastor Sung Mi Chan, seorang pendeta di kota kecil yang percaya pada wahyu ilahi dan ingin mencari keadilan atas sesuatu yang ia yakini sebagai panggilan Tuhan. Detektif Lee Yeon Hui, polisi yang dihantui oleh kematian saudara perempuannya yang bunuh diri setelah mengalami kekejaman dari seorang tersangka yang kini menjadi bagian dari kasus yang ia tangani. Kwon Yang Rae, mantan narapidana dengan masa lalu traumatis, menjadi fokus kecurigaan dalam kasus hilangnya seorang gadis. Cerita dimulai ketika seorang gadis hilang setelah datang ke gereja Mi Chan bersama Yang Rae. Mi Chan yakin Tuhan telah memberinya wahyu bahwa Yang Rae bertanggung jawab atas penculikan itu. Mulai menghitung setiap tanda yang ia yakini sebagai petunjuk ilahi. 무슨 일이신지. Sementara itu, Yeon Hui sebagai detektif resmi pada kasus tersebut menyelidiki kasus hilangnya seorang gadis tersebut. Namun ia juga dihantui rasa bersalah atas kematian saudara perempuannya yang dipicu oleh pengalaman dengan pribadi yang sama. 배심원 여러분. Seiring penyelidikan berlangsung, film memperlihatkan kontras antara dua cara pandang. Mi Chan melihat semuanya sebagai pesan ilahi. Tanda-tanda, misalnya simbol, kata, perilaku, ia tafsirkan sebagai perintah Tuhan. Ia semakin terobsesi bahwa tugasnya adalah mengadili dan menghukum Yang Rae dengan cara apapun. Yeon Hui membawa pengalaman pribadi dan trauma yang selalu merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan saudara perempuannya tepat pada waktunya. Di satu sisi ingin mencari kebenaran secara profesional, di sisi lain ingin penutupan emosional. 그런 눈깔로 하는 말을 믿으라고. Film kemudian mengeksplorasi masa lalu traumatis Yang Rae. Ia adalah korban kekerasan keluarga dan beberapa adegan menyiratkan bahwa latar arsitektural tertentu, jendela dengan bentuk khusus, memicu ingatannya terhadap trauma masa kecil, termasuk gambaran serupa pada tempat Yeon Hui menemukan gadis hilang. Ini menjadi motif psikologis dari keseluruhan narasi, yaitu bagaimana trauma bisa memicu perilaku destruktif, namun bermakna secara emosional. Konflik mencapai puncak saat Mi Chan karena wahyu ilahinya sendiri menangkap Yang Rae dan Yeon Hui. Dalam adegan panjang dan tegang yang hampir satu take tanpa cut, Mi Chan berencana membunuh Yang Rae sekaligus mengatur situasi sehingga Yeon Hui tampak bersalah jika perlu demi menegakkan kehendak Tuhan menurut interpretasinya sendiri. Namun pada saat terakhir beberapa hal terungkap. Ayong, gadis yang hilang tersebut, ternyata masih hidup dan Yeon Hui berhasil menemukannya terikat di bangunan yang akan dibongkar, mirip rumah masa kecil Yang Rae. Ini membuktikan bahwa penculikan tidak sepenuhnya seperti yang Mi Chan duga dan bukan sekedar petunjuk ilahi semata. Mi Chan akhirnya dipenjara, wahyunya runtuh, dan ia terpaksa menghadapi kenyataan sebenar hidupnya serta konsekuensi pilihannya. Namun citra yang terus ia lihat di dinding penjara, simbol dan tanda yang selalu ia tafsirkan sebagai pesan Tuhan tetap muncul, menyiratkan bahwa keyakinan dan ilusi batin Mi Chan masih hidup, membuat nasib spiritualnya tetap ambigu. Revelation bermain dengan garis tipis antara keyakinan religius,
psikosis dan delusi trauma psikologis. Michan yakin bahwa ia tahu kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya ia mengikuti ilusi dan penghakiman pribadi, dan itu membawa kehancuran terhadap dirinya. Yeon Hui bukan hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga harus menghadapi rasa bersalah atas kematian saudaranya. Bagaimana trauma masa lalu mempengaruhi cara ia bekerja. Endingnya memberi harapan pemulihan emosional, bukan sekedar penutupan kasus. Film ini tidak sekedar tentang agama, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa: 1. Menyalahartikan petunjuk. 2. Menjadikan keyakinan sebagai pembenaran tindakan ekstrim. 3. Kehilangan diri di antara pesan dan obsesi. Ending dari film ini membiarkan penonton bertanya, apakah apa yang Michan lihat adalah wahyu atau sekedar proyeksi emosional sendiri. Itulah inti reflektif dari film ini. Revelation 2025 adalah thriller psikologis intens tentang keyakinan yang berubah menjadi obsesinya sendiri. Trauma yang terus menghantui pencarian kebenaran yang berujung pada interpretasi yang salah. Endingnya tidak memberi jawaban pasti tentang Tuhan atau ilusi, tetapi menantang penonton untuk berpikir tentang apa yang benar-benar wahyu, apa yang hanya refleksi batin manusia. Salam sehat, salam lestari.